Terkadang, ketika melihat perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, kita terlena oleh kemegahannya. Namun tak banyak orang tahu bahwa peradaban dunia gaib pun tak kalah maju dari dunia nyata. Lantas, apakah fasilitas futuristik yang kita miliki juga termanifestasikan di dunia mereka? Di sini, kami akan membongkar proyek MRT yang tersirat banyak cerita mistis. Selamat datang di Setan di Depan Mata. Bersama kami, podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis Harus dramatis. Ini kalau ngomongin moda transportasi nih, pasti ada aja mesti hal-hal yang yang bergesekan dengan metafisika gitu Om. Nah ini apalagi kita ngomongin proyek MRT yang terbentang dari mana? Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Dan konon tuh waktu pembangunannya tuh di bawah tanah tuh nemuin kayak rel tram gitu dari masa Belanda, di zamannya Belanda gitu. Nah ini kalau udah ngomongin ke masa itu kan mesti ada aja kaitannya dengan hal-hal yang supranatural. Itu menurutmu gimana Om? Sebenarnya Jakarta ini pada masa lampau ya, di era kolonial ketika namanya belum Jakarta, waktu itu adalah Batavia. Sudah terhubung dengan jalur tram. Jadi kalau kita bilang tentang bangunan Belanda atau peninggalan di era penjajahan kolonial Belanda, pasti akan banyak sekali nuansa-nuansa mistis di situ, karena memang dari cara pembangunannya, usianya yang sudah tua, lini masanya itu tentunya sudah melekat hal-hal tersebut. Jadi tidak sesuatu yang mengherankan tentang hal ini. Jadi entitas-entitas tentunya ada. Dan perlu diketahui juga entitas yang kalau kita lihat ini secara garis vertikal ya, entitas di dalam tanah itu jauh lebih banyak daripada entitas di atas tanah. Kenapa tuh? Karena ada beberapa yang mereka itu masuk ke dalam bumi. Ya karena tidak tersentuh sinar matahari. Jadi bisa mengakses 24 jam. Dan kebanyakan yang ada di bawah tanah itu seperti entitas-entitas terbuang ataupun entitas-entitas negatif. Contohnya apa? Misal arwah penasaran, korban bunuh diri misalkan gitu ya, ataupun mereka yang menempati alam bawah lah. Katanya juga aku dapat info kalau pas pembangunan proyek MRT itu ditemukan saluran air Batavia pada zaman itu. Nah, apakah biasanya kan kalau air itu juga berhubungan sama energi juga ya? Itu energinya besar nggak Om? Karena kan juga ada di dalam tanah juga tuh berarti. Kalau dia terbuka kan saluran air ada dua, ada saluran air terbuka, ada saluran air tertutup. Seperti pipa, gorong-gorong itu saluran air tertutup. Saluran air terbuka itu seperti sungai, sistem irigasi itu terbuka. Kalau terbuka biasanya paling kita kenal adalah siluman buaya. Sementara kalau tertutup itu siluman ular. Nah nih Om, tim PTJ juga udah ngumpulin beberapa cerita mistis nih yang terjadi di sekitaran MRT. Nah, ini salah satunya dari pekerja proyek. Itu tuh katanya dia dilihatin sama sosok yang menyerupai pekerja proyek juga berbaju hitam gitu. Itu emang sosok-sosok ini emang demennya itu menyerupai gitu. Iya. Kalau tentang hal ini kan sempat viral ya pada waktu itu ya. Jadi ketika briefing ada dalam barisan itu sosok yang seperti temannya, jadi menyerupai temannya dan menggunakan helm safety, rompi safety, berdiri di paling belakang, cuman tatapannya kosong dan pucat gitu. Nah ini ada juga yang hampir sama, jadi seringkali menemukan pekerja-pekerja proyek yang tidak kenal itu siapa, tapi ada di situ dengan pakaian atau baju-bajunya itu hampir sama, jadi pakai pakaian safety, helm dan rompi di situ. Ini ada menurut saya ini ada beberapa penjabaran. Pertama, tentunya kita ketahui dalam satu proyek konstruksi itu pasti ada beberapa kecelakaan kerja. Di beberapa kasus yang meninggal
itu merasa belum meninggal gitu. Jadi tetap bekerja di situ karena dia tidak sadar sudah meninggal atau belum gitu, walaupun sudah dimakamkan. Sehingga terkadang masih menjalankan rutinitas harian kerja, bahkan mengikuti briefing atau pengarahan sebelum memulai. Dan mereka juga ketika jam siang gitu, makan siang dia tetap ikut aja, tetap ada, dengan penampakan yang tentunya berbeda. Yang kedua, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika memasuki ruang atau dalam kolong bawah tanah ya, entitas yang semula itu tidak bersinggungan atau tidak berinteraksi dengan manusia, mereka melihat ini loh manusia gitu, ini loh kegiatan mereka, akhirnya itu dibaca, di copy paste, jadilah entitas yang menyamar atau menyerupai dengan kegiatan yang ada di bawah. Salah satu kejadian-kejadiannya yaitu saling tegur, misalkan pas malam melihat temannya ke toilet tapi ditegur diam saja, tapi ditunggu dari itu nggak keluar. Ternyata temannya itu bekerja di tempat yang lain, terus ketemu udah sampai sini gitu, saya tadi nggak ke toilet misalkan gitu. Atau kejahilan mengerjain misal alat-alat tukang, alat-alat pekerjaan, misalkan mendekati waktu zuhur ataupun waktu maghrib masih tetap bekerja karena tanggung. Ada yang misalkan embernya disembunyiin, waterpassnya disembunyikan, helmnya disembunyikan gitu. Jadi interaksi kalau menurut saya. Jadi pertama memang ini berasal dari korin orang yang sudah meninggal, yang kemudian masih belum sadar bahwa sudah meninggal. Atau yang kedua berasal dari entitas-entitas yang ada di bawah tanah yang karena melihat kegiatan manusia di bawah menyerupakan. Nah, ada lagi beberapa yang karena materialnya didatangkan dari atas ya, dari atas tanah, ketika dibawa ke dalam itu membawa juga penyerta yang nempel di peralatan-peralatan itu. Tapi ini ya, apa entitas yang suka bantuin tuh, kadang kan ada yang ikut, kamu bilang tadi ikut join bantuin, dia juga beneran bantuin secara fisik gitu? Ada yang seperti itu, ada juga. Lumayan ya, jadi agak lebih gratis ya juga. Tidak terlihat untuk itu juga ada, seperti lampu yang sudah dimatikan masih nyala, ataupun tempat-tempat tertentu yang ketika pekerjaan selesai lampu tidak bisa dimatikan, atau ada juga yang tempat-tempat yang dinyalakan lampu tidak bisa selalu putus terus, itu ada. Jadi menurut saya banyak sekali kemungkinan yang berasal dari entitas positif dan juga entitas negatif. Oke, nah tapi Om, kalau untuk penampakan sosok yang menyerupakan di daerah proyek ya, terutama yang kita bahas nih MRT ini, itu kita cara membedakannya, apakah mungkin ini adalah tumbal proyek atau memang hanya entitas yang menyerupakan, atau mungkin ibaratnya dia meninggal karena hal lain di sekitar situ, tuh ada nggak sih? Kalau berkaitan dengan tumbal atau apa, biasanya nampak dalam kondisi yang sedih Mbak, atau marah. Semisal ada suara tangisan, teriakan, minta tolong. Tapi kalau memang kecelakaan kerja, dalam artian memang murni kecelakaan, paling hanya minta didoakan, ataupun hanya nongol aja nampak. Kalau yang berikutnya, jika entitas-entitas itu memang berasal dari bawah ya, tidak ada hubungan dengan kejadian-kejadian tak penumbalan, kasarannya gitu atau apa, itu ya hanya eksistensi biasa saja, hanya nampak atau hanya interaksi biasa saja. Oke, berarti kalau semua yang kasus ini tadi yang dibilang Mas Tata tadi, berarti lebih ke yang ketiga ya, dari bawah ya? Iya. Oke. Om, aku sempat dapat cerita gitu. Jadi ada orang yang ikut ngantri MRT, terus pas lagi di antriannya itu, dia ngefoto kereta yang sampai kan, itu di pantulan kacanya itu ada wajah orang gitu, dan itu beneran kelihatan jelas. Menurut Om Hao sendiri, apakah sosok tersebut memang ya tinggal di situ gitu, atau misalnya ngikut dari salah satu orang yang di situ juga? Ya, kalau misal kemudian melihat banyak orang di situ, walaupun itu orang sedikit ya, ada beberapa asumsi dari saya. Pertama, ini memang penghuni asli situ. Yang dulu bangunan itu ataupun stasiun ini, stasiun bawah tanah ini dulu adalah rumahnya. Itu atau tuan rumah ya, sejatinya tuan rumah. Yang dua ngikut dari orang pasti ada Mbak. Itu karena kita ketahui setiap orang ini sangat bervariasi, siapa yang ikut, siapa yang nempel. Yang ketiga, jangan salah, angkutan ini walaupun modern, itu juga dipergunakan untuk moda transportasi makhluk astral.
yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi terkadang di waktu-waktu tertentu, misal jam malam ya terakhir gitu, kereta terakhir, terlihat sepi tapi isi. Sebenarnya itu penuh. Kalau yang ada di dalam kaca itu bukan berarti refleksi dari entitasnya. Tetapi entitas itu ada di dalam kaca. Mereka bisa berbaur dengan itu kaca juga ya? Masuk menyerap, iya, terserap di dalam. Jadi misal depan kita ini ada kaca, kemudian kita berdiri di sini, di depan kita anggap ini pintu penghubungnya antara pintu stasiun dengan moda transportasinya. Kan ketika dibuka sana pintu otomatis, ini pun dibuka otomatis juga. Kan dengan kaca itu. Mereka bukan berarti berdiri di belakang kita, entitas itu, tetapi sudah ada di dalam kaca. Jadi kaca itu sebagai gerbang antar dimensinya. Nah, kalau di kaca kenapa gampang? Karena ini media yang mereka gunakan. Jadi lebih mudah akan nampak atau terlihat. Yang sejatinya bukan itu berdasarkan bayangan, tapi inti dari entitas itu ada di dalam. Tapi kan entitas itu sendiri kan bayangan, jadi bukan dia yang punya bayangan kan Om? Berarti? Iya benar, bukan bayangannya dia. Bayangannya dia kan? Karena dia nggak punya kan? Enggak, benar ya. Jadi kalau terkadang kita lihat ada penampakan, tapi kok ada bayangannya, gerakannya kaku, itu rekayasa. Karena manusia itu, ya ini ada berbayang ini ya, atau kita bercermin, sehingga kadang entitas astral, ya di film-film itu memang benar adanya. Coba kasih cermin dia gitu, misalkan. Nah, kalau cermin ditunjukkan sini nggak ada, berarti ini makhluk astral. Benar itu. Ya, tapi kalau untuk jam-jam tayangnya mereka nih, maksudnya mereka ngeliatin ke kita nih, ada nggak sih prime time-nya biar secara umum mungkin lebih dari satu orang bisa ngeliat? Jam 12 siang, waktu maghrib, dan jam 12 malam hingga menjelang dini hari. Itu pakemnya ya? Ya, kenapa jam 12 siang? Sama, posisi kita sedang turun. Waya kita untuk isoma. Sekarang kita makan siang. Sekarang dong. Iya, dan posisi matahari tepat ada di atas. Kenapa? Karena ketika tepat ada di atas, energi penyerapan itu maksimal, dan karena kita ada di iklim tropis ya, jadi tidak ada bayangan. Betul. Ya, atau disebut tengah hari bolong. Makanya kan jam 12 selain memang kondisi manusia sudah menurun, jadi perlu untuk istirahat, jam-jam krusial juga. Sehingga Pak Mali kalau kita waktu zaman kecil, orang Jawa bilang aja metu beduk dobol gitu. Maksudnya jangan keluar waktu tengah hari bolong. Istilahnya orang dulu mending pulang mandi misalkan, atau sembahyang, atau makan dulu, tidur dulu gitu. Karena itu jam-jam krusial selain maghrib kita ketahui. Ya, tapi bisa sekuat apa sih Om untuk jam-jam itu ya? Iya. Sekuat mereka bisa menampakkan diri karena penyerapan energi maksimal. Seperti halnya waktu maghrib itu perbatasan antara siang dan malam. Kondisi manusia sudah menurun, gitu, dan mereka bangkit. Ini yang pertama. Dan 12 siang juga sama, Mbak. Mereka akan mengikuti waktu ya, arah lintas matahari. Ketika benar tadi saya sampaikan lagi, sinar matahari ketika tepat di atas kita itu kan penyerapannya dan tidak ada bayangan. Sementara manusia turun. Makanya setelah jam 1, jam 2 siang kerja lagi, sudah makan siang istirahat, sembahyang, atau mandi misalkan di rumah gitu. Baru kita seger lagi, mereka intensitasnya turun, maghrib nanti naik, habis isya turun lagi, nanti tengah malam naik. Kenapa? Tengah malam itu kan wayah kita, saatnya kita untuk istirahat itu. Dan gelombangnya itu pas posisi itu. Nama gue Demas, saat ini usia gue 28 tahun. Oke, jadi ceritanya beberapa bulan lalu, gue pulang kantor, itu sekitar jam 6-an, gue naik MRT. Gue ke apartemen gue mau pulang. Nah, di MRT itu, di gerbong itu, gue ngeliat ada satu teman kantor gue. Kita sempat eye contact, tapi karena jauh, kita nggak sempat ngobrol, nggak sempat nyapa, say hi, segala macam, enggak. Udah, akhirnya singkat cerita dia turun duluan di stasiun dia, dan gue masih lanjut ke stasiun tujuan akhir gue. Dan besoknya, gue ketemu di lift. Di kantor, gue ketemu dia di lift. Gue tanya, kemarin lu naik MRT juga gitu ya? Gue ngeliat lu di MRT gitu, gue bilang. Terus dia kayak, hah? Iya, gue naik MRT. Kenapa emang? Iya, gue ngeliat lu kemarin. Tapi dari responnya dia tuh kayak, hah?
bingung gitu loh. Seolah-olah kayak dia nggak ngelihat gue gitu loh. Kayak, gue jadi awkward juga kan kayak, oh gue salah orang, tapi gue yakin itu dia gitu loh. Sampai akhirnya gue cerita sama teman-teman sedivisi gue. Nah, teman-teman divisi gue akhirnya bilang, Mas, kayaknya itu lu ngelihat sosok yang menyerupai dia deh. Tapi itu bukan dia. Di situ gue merinding dengan ceritanya. Kalau salah lihat atau mirip, gue yakin itu dia. Tapi ternyata dengan responnya dia tadi di live yang tadi gue cerita, sama komentar temen-temen gue, ya kayaknya ada sesuatu deh. Rambutnya panjang, dan dia itu terkenal banget di kantor, emang sering pakai bando. Dan dia pakai bando di saat itu, dan gue tau itu bando yang emang selama ini dia pakai kalau di kantor gitu loh. Jadi gue yakin itu dia gitu, dengan tas yang dia pakai, bahkan even waktu itu dia pakai lanyard, ya lanyard kantor tuh ya kantor kita gitu loh. Itu yang bikin gue yakin itu dia, nggak mungkin salah orang. Ini sosok yang laki-laki menyerupai ini Om. Itu kan ini berarti ada motivasinya tuh Om, atau emang faktor kelelahan atau gimana Om? Iya, di sini sebenarnya faktor kelelahan pertama. Jadi kenapa entitas itu menyerupakan temannya? Ada satu kemungkinan memori yang masih tersimpan di kakaknya ini, gitu. Dan yang naik kereta itu sebenarnya entitas astral juga, yang butuh sistem transportasi. Mungkin korinnya si temennya memungkinkan nggak? Tidak memungkinkan karena kondisinya terlalu jauh. Oh ya. Walaupun diketahui ini tidak kenal akrab ya, tapi setidaknya mungkin dalam beberapa hari dia sering ketemu, mungkin papasan. Jadi terekam ya. Jadi seolah-olah kok ini naik kereta gitu dan sempat tatap muka dan dengan muka yang sama gitu. Jadi sosok yang menyerupai menurut saya. Yang tidak ada gangguan, tidak ada eksistensi, tapi kan mereka itu sangat cepat membaca pikiran ya. Jadi apa yang kita pikirkan, misal terkadang walaupun teman nggak akrab ya, kalau itu masih satu lingkup kerja walaupun berbeda unit, pasti pernah lah mata ini merekam dan tersimpan gitu, sehingga dia terbaca, termanipulasi oleh entitas astral yang kebetulan naik moda transportasi ini. Itu ngikutin atau emang dari sudah ada di situ? Sudah dari MRT-nya. Sudah ada di MRT. Nah, teman-teman Paranoise, sekarang kita mau melihat foto-foto yang sudah disiapkan oleh tim PTJ ini dalam pembangunan proyek MRT, dan Om Hao akan melakukan penerawangan melalui foto-foto ini gitu. Nah, Om Hao ini untuk foto pertamanya ini lagi di masa, ini salah satu foto pas pembangunan gitu Om. Di sini Om Hao melihat sesuatu nggak Om? Apakah ada entitas gitu atau gimana Om? Ini waktu proyek dekonstruksi ya, itu jadi di bawah itu, paling bawah, yang ruang dorongnya. Oh iya, itu kayak ada tangga juga ya itu. Itu banyak beberapa entitas-entitas yang mengintip. Itu hanya kelihatan mata-matanya Pak. Karena ini sebenarnya lucu. Jadi mereka itu ingin melihat alam atas tanah. Karena ada cahaya masuk, ini apa? Ini yang pertama. Dan di beberapa pekerja itu juga mereka ada beberapa pegangan-pegangan. Karena ini proyek ini kan boleh dibilang strategis dan riskan ya. Riskan akan ini ya, kecelakaan kerja, ataupun riskan akan gangguan metafisik, sehingga boleh dibilang ada beberapa pekerja sudah dibentengi dari kampungnya lah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga seperti untuk tolak bala. Ini memang untuk menjaga si pekerjanya itu sendiri juga ya Om. Iya. Tapi untuk tadi yang sosok-sosok yang mata-mata itu aja kan tadi Om bilang mereka ngintip, pengen tahu kehidupan di atas. Jadi mereka tuh kalau misalnya kita tidak membuka akses tuh mereka nggak bisa keluar sendiri gitu ya Om? Iya, mereka akan terisolir di bawah tanah. Karena sudah nyaman dengan zonanya. Sehingga ketika ada yang baru, mereka ingin keluar dari zona nyaman itu, ingin melihat. Itu terkoneksi. Itu juga sebaliknya Mbak, mereka yang di atas tanah juga punya akses untuk turun. Oke, ini foto yang kedua Om, ini pas lagi pembangunan terowongan, pembangunan terowongan MRT. Ini kan pasti ya singop ya Om gitu. Ini ada entitasnya Om, atau misalnya ada kelihatan apa gitu? Iya, jadi kalau saya lihat ya dalam membuat
saluran bawah tanah untuk jalan rel MRT itu juga boleh dibilang menyerupai badan ular sepanjang itu. Wah. Jadi ular yang bergerak di dalam tanah. Nah, ini termanifestasi oleh satu entitas ular sepanjang jalur itu, gitu. Secara tidak kasat mata, tapi ular ini hanya cukup diam di situ, tidak ada interaksi macam-macam. Ini adalah entitas yang terkuat, gitu. Ya, boleh dibilang kan, kalau ini tidak bisa disebandingkan ya, tapi di dalam tanah ini kan ada naga bumi. Nah, naga bumi itu memiliki banyak anggota atau pasukan, salah satunya yang ada di saluran bawah tanah jalan rel ini, gitu. Jadi itu seperti halnya para pekerja ini sedang di dalam badan ular itu. Jadi ular itu melebur dengan salurannya. Terowongan. Jadi benar-benar bedanya, ukurannya benar-benar segede terowongan itu, dan cuman diem aja gitu. Iya. Seperti naga bumi modelnya. Tapi di dalamnya ada entitas lain juga nggak? Ya, kalau itu tetap tadi yang mereka seolah-olah di sini ya, kalau saya lihat yang duduk di atas itu, lori warna putih itu entitas tinggi besar, hitam gitu, tapi bukan genderuwo. Jadi hanya terlihat mata merahnya menyala, duduk di situ. Terus ada beberapa yang kayak menyerupai anak kecil tuh melihat ini sedang ada proyek apa gitu. Jadi kayak mereka ada studi banding kunjungan. Nah, anak kecil kan juga biasanya kepo gitu ya, ini ada apa, ada suara apa. Ada itu, tapi yang terlihat itu yang di atas itu, di atas putih, mobil putih itu apa, lori ya, itu ada yang berdiri dan duduk di situ, yang duduk di depan, kakinya di depannya kaca itu, satunya berdiri di atas, jadi kayak ngangkangin gini. Oke Om, ini untuk foto yang terakhir itu, ini juga kayak pembangunan terowongannya ya, dan itu ada mesin besar banget itu buat ngebor si terowongannya itu ya Om. Nah ketika lagi ngebor gini tuh ada yang keganggu nggak Om? Sudah ada MOU di awal. Seperti halnya akan ada penggusuran warga nih yang tempati tanah negara gitu ya. Mungkin beberapa bulan atau tahun sudah dikasih tahu. Jadi mereka sudah siap-siap. Jadi menurut saya itu jalur steril, tidak ada apa-apa. Jadi mereka mungkin dalam jangkauan atau radius 200 meter, bahkan 1 kilo itu sudah mensterilkan. Jadi lancar ketika nanti. Termasuk misal di situ ditemukan ada bongkahan batu, ditemukan apa-apa itu insya Allah sudah nggak ada. Batunya masih ada secara fisik, tapi karena ini kan teknologi pengeboran tanahnya, entitasnya sudah tidak ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja mesin. Karena ada sempat beberapa kali alat-alat yang dipergunakan seperti halnya alat berat ataupun alat bor ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba tidak bisa beroperasi. Itu karena entitas ini masih protes. Masih aneh. Dia mau pertanyaan gitu. Iya. Nah, tadi kan kita udah melakukan penerawangan ya, yang dari foto-foto tadi tuh Om. Nah, kalau ini aku lagi penasaran sama si ularnya tadi, yang sebesar terowongan itu. Apakah ular itu bentuknya ular normal, hanya saja ukurannya besar, atau seperti apa? Dan apa ya, kan MRT ini kan masih terus berkembang kayak kita bilang tadi. Apakah itu nanti bisa berpengaruh dengan panjang si ular ini? Iya, kalau dibilang itu bentuk ularnya seperti ular biasa, jadi seperti ular piton biasa, tetapi bersisik warna hitam legam. Kemudian di kepalanya yang membedakan ada mahkota, itu saja. Jadi ularnya seperti ular biasa, jadi kalau kita lihat mungkin hampir sama seperti ular piton, tapi ada mahkota berkilau. Kena emas Om. Berlian. Oh berlian. Nah, itu ini bisa ditakutkan sebagai satu mustika ya. Saya nggak tahu ini aslinya dari mana, tapi ular ini membentang dari mulut terowongan satu ke mulut terowongan yang lain. Dan jika tadi pertanyaannya, jika ini terus dibangun terowongan seperti apa, dia akan memanjang, mengikuti. Jadi ada gini bisa diinformasikan gini kan, itu double track ya, ada 2 akses jalur terowongan di bawah tanah. Ada ular kembar raksasa yang bersemayam di bawah kota Jakarta. Nah, gitu. Sepanjang itu titiknya. Warna ularnya apa tuh Om? Hitam semua. Hitam semua. Kepalanya di sebelah mana? Si kepala ular menghadap ke arah bundaran. Dua-duanya sama. Iya. Walaupun ada satu arah berbeda arah, tapi kepalanya sama-sama sini. Jadi kan terowongannya double gini ya, jadi sama-sama gini. Mengarah ke
Ada koneksinya antara yang kita bahas sebelumnya di episode sebelumnya? Tidak. Hanya arahnya ke pusat pasti gitu aja. Selalu terkoneksi di pusat. Itu kan dari selatan ke utara ya, berarti arahnya ke utara. Kepalanya gitu. Tapi untuk pemanjangan diri ularnya tadi itu memakan manusia, entah dalam bentuk apapun itu, atau dia dari entitas astral yang lain, ibaratnya proco-proconya atau gimana? Kalau itu dari entitas astral yang lain, Mbak. Kalau ini memang itu sebenarnya di bawah di sini itu ada, sebenarnya di kehidupan lain di bawah itu ada, tetapi ketika ini dibangun mengisilah tempat itu gitu loh. Jadi seolah-olah kalau masuk ke dalam terowongan itu kayak kita masuk ke dalam saluran pencernaan ular yang besar gitu, dalam badan ular. Gitu. Apa ini ular ini tuh apa namanya? Sebagai induknya para entitas gaib atau jin-jin gaib atau gimana? Bukan. Itu memang penghuni asli di bawah tanah. Jadi nggak punya anak buah gitu-gitu, nggak ada? Sendiri dia. Itu tadi kan Om Hot cerita ada 2 ular kembar pasang itu. Itu ular raja dan ratunya atau gimana? Iya. Oh gitu. Iya. Mahkotanya berbeda yang saya lihat. Satu memang hanya seperti buletan mustika yang kecil, yang satunya ada seperti ornamen-ornamennya. Kalau yang ini raja, yang ini ratu kan gitu ornamennya. Jadi sepasang jantan dan betina. Itu dari mana Om? Apa tanaman atau emang gimana tuh? Dari dasar bumi. Dari dasar bumi naik. Mungkin beliau ini diutus sebagai penjaga keseimbangan atau kestabilan tanah. Ya, memang bisa dijelaskan secara teknologi konstruksi sudah diperkuat seperti itu. Tetapi kan kita ketahui mungkin ada faktor-faktor secara metafisik yang kita ketahui kan Jakarta lawan banjir, kemudian gempa juga. Takutnya kalau tidak ada yang menyangga di bawah itu bisa longsor. Paku gitu. Buminya ya? Iya, begitu bilang gitu. Jadi ini naga positif penjaga bawah gitu. Jadi seperti ada gerakan ular di bawah tanah, tapi dia menjaga, beliau ini menjaga kestabilan secara metafisik. Oke. Nah, kita udah ngomongin tentang proyek MRT ini banyak banget dan ternyata memang banyak fakta-fakta dan juga pengetahuan baru yang kita dapatkan. Tapi ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Salah satunya yaitu ternyata bahwa di dunia ini ada 3 dimensi, yaitu dimensi atas, dimensi tengah atau melayang, dan dimensi bawah tanah. Dan ternyata yang paling kuat adalah dimensi bawah tanah. Dan kita jadi tahu bahwasanya kaca itu bisa jadi gerbang antar dimensi, dan sebagai pengingat bahwa entitas astral itu tidak memiliki bayangan. Terakhir, kita juga jadi tahu bahwa di bawah Jakarta ada 2 sosok ular yang menjaga fondasi tanah Jakarta. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih para netizen sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mungkin Om Hao ada penutup? Iya, tentunya dimanapun kita berada, sejatinya kita perlu meminta keselamatan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di sini kita berdampingan dengan banyak makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada salahnya kita tetap menghormati, karena menghormati belum tentu atau bukan berarti menyembah. Jadi agar kita diberikan satu pendampingan dan juga keselamatan sampai apa yang kita inginkan itu terlaksana dengan aman dan selamat. Terima kasih Om Hao, terima kasih Noven, Berita, dan juga para noise yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di Setan di Depan Mata selanjutnya, dan Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Salam rahayu.